Halo guys, halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semua. Kali ini saya akan menjelaskan suatu OOP, namun secara singkat, tidak terlalu panjang saya jelaskan demi untuk pelajaran saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai Object Oriented Programming atau biasa disingkat dengan OOP. Gitu. Nah, sebelum beranjak ke berikutnya atau lanjut, kita akan harus mengerti mengenai apa itu dari OOP. Nah, OOP itu atau biasa dibilang dengan Object Oriented Programming adalah suatu paradigma pemrograman yang berorganisasikan dengan suatu objek. Nah, objek-objek ini bisa diilustrasikan seperti kayak pil, atau manusia, dan sebagainya macamnya. Jadi kayak OP ini suatu pemrograman tapi diorientasikan jadi sebuah objek gitu. Misalnya kita ilustrasikan seperti ini. Saya mengambil contoh, saya buat salah satu motherboard. Misalnya motherboard ini suatu template-nya sendiri. Dan di motherboard ini memiliki beberapa properti dan fungsinya sendiri. Nah, properti dan properti dan fungsi dari properti ini akan dimasukkan ke dalam satu motherboard ataupun biasa dibilang nanti dengan kelas gitu. Nah, kelas ini yang akan membentuk beberapa kelas hingga menjadi suatu susunan yang teratur ataupun digunakan dalam pengembangan web atau aplikasi. Jangan seperti itulah dalam ilustrasi. Nah, oke, lanjut pada penerapan OOP sendiri. Nah, penerapan OOP ini biasa diterapkan pada struktur pengembangan web yang sangat kompleks. Nah, kenapa harus kompleks? Karena sistem penerapan OOP ini bisa menjadi suatu hal yang jadi mungkin bisa jadi termudahkan. Dan biasa penerapan OOP ini dilakukan pada pengembangan website yang platform tambah skill, platform saat dan juga bahas pemrograman juga beberapa di B. Juga library dari bahasa pemrograman juga. Untuk sistem penerapannya ya pada situs web yang sederhana gitu, yang dimana web ini hanya menampilkan suatu informasi tanpa adanya interaktif yang sangat banget. Misalnya kayak sederhana buat OOP ini nggak cocok digunakan, bukan nggak cocok tapi agak mungkin nggak usah digunakan karena pembuatan situs web itu hanya sederhana, tidak perlu menerapkan yang. Nah, untuk dalam OOP sendiri, dalam membangun kita harus tahu mengenai kelas. Nah, kelas ini kalau kita ibaratkan itu seperti cetak biru atau template dalam menciptakan suatu objek. Nah, kelas ini biasanya diisi dengan yang namanya atribut atau properti, metode atau metode. Nah, kenapa harus diisi itu? Karena kelas itu harus memiliki yang namanya properti dan metode atau metode dari properti tersebut ataupun metode dari kelas tersebut apa? Karena kelas itu merupakan suatu template sendiri. Kita tahu lah template itu udah ada ya diisi dengan apa objek-objek dan juga metode yang tersedia. Nah, fungsi kelas ini digunakan untuk membuat suatu objek. Nah, itu makanya saya bilang, misalnya OOP ini adalah suatu pemrograman yang diorientasikan suatu objek. Gitu. Nah, memiliki objek yang juga berdasarkan bisnis. Jadi gitu. Maksud kelas ini ialah suatu tindak yang berbentuk objek dan isinya adalah nah, misalnya kita ilustrasikan nih, saya motor. Nah, di motor ini kita ambil propertinya apa? Misalnya mereknya apa, warnanya apa, motif motornya di apa.
tipe motornya ini apa, misalnya seperti itu. Tuh. Nah, metode dari motor ini apa? Misalnya dia fungsi untuk maju, bisa mundur, bisa berhenti, bisa belok, baru bisa tahu kecepatan kita lagi berapa, baru bisa segala macam lah. Kita bisa mengatur kecepatan kita, bisa naik kecepatan kita. Itu fungsi dari uh, kelas itu. Namanya di kelas itu ada yang namanya T dan juga ada yang namanya not. Misalnya propertinya ini ban, metodenya apa, misalnya di si propertinya ada lampu, si lampu ini apa, gitu. Itu sih ilustrasi dari kelas tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu si dari kelas, yaitu ada namanya construct. Nah, construct ini suatu metode khusus yang biasa dipanggil secara otomatis atau objek dari kelas tersebut dibuat. Jadi construct ini salah satu metode yang bisa digunakan secara singkat atau praktis, yang dimana ketika objek itu dibuat, jadi ketika objek itu dibuat, maka metode ini akan otomatis dipanggil ketika ada objek tersebut langsung secara otomatis. Nah, tujuan construct ini menginisialisasi atribut objek. Misalnya di dalam metode ini kita buat layout, nah, segala macam yang secara kalian. Nah, semisalnya objek itu kosong, nggak ada nilainya, maka construct ini bakal terisi otomatis gitu. Ketika kita panggil atau objek ini bakal langsung otomatis. Maksudnya metode ini langsung otomatis terisikan. Objek itu bakal terisi otomatis semua. Tanpa berlama-lama, kita langsung coding saja. Saya akan menjelaskan mengenai penggunaan tanpa metode construct dan pakai construct itu gimana. Oke, guys, oke, mungkin saya nggak akan di sini saya sudah buat kelas dan di sini di dalam kelas itu sudah saya bilang sudah ada yang tidak berfungsi. Di sini saya menerapkan yang namanya vaksin construct dan sebagainya. Nah, ini dia bakal error. Jadi karena kita udah matikan bosnya ada. Oh. Nah, ini kita bakal buat satu function saja. Function ini akan menggunakan di sini misalnya ini jika kalian itu kalau kalian jadi buat objek dengan password dapat satu contoh ini segala macam salah ya. Oh maaf, yang bawah ini error gara-gara di bagian ini kan nggak ada. Nah, jadi misalnya ada satu
objek masih dengan square A dan itu perhitungan dari A dan itu satu beda sendiri nggak pakai konstrak dia bakal lebih simpel dia bakal jadi semakinnya karena konstrak sendiri seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwasanya dia akan fungsi khusus dalam penginisialisasian secara otomatis terisi ketika membuat suatu objek baru jadi otomatis terisi misalnya kita buat ini dia otomatis terisi di sini fungsi ini hubungan dengan fungsi ataupun kalian bisa panggil di sini misalnya echo di model function tapi di sini saya buat function dan membalikan function dan atau mungkin saya kasih contoh salah satu ya. Nah ini kita akan isi nah di bagian CBR ini kita bakal coba kita bisa nah ini dia artinya kan bahwasanya Honda tapi di sini bahwasanya kita lihat itu Honda itu bakal terganti jadi model jadi si yang tidak ada ini jadi model dan yang nah jadi gimana semisal kalau salah satunya itu ini kosong nih di sini tapi dia bakal jadi terganti ah terus nah ada warna oke bagaimana kalau misalnya kita isi kosong dan ini fungsi dari konstruk misalnya ada yang namanya otomatis terisi nah dia bakal terisi tidak ada gitu jadi kalau misalnya salah satu ini nggak terisi dia bakal otomatis terisi bagian ini dari sini langsung itu dari fungsi dari konstruk jadi misalnya itu suatu fungsi khusus dalam otomatis terisi misalnya dalam visualisasian buatan objek baru mungkin sekian dari saya ada saya sekian